Oke, sekarang kita ke poin yang ketiga ya, tentang bentuk baku persamaan elips. Nah, kita ingat-ingat bentuk baku persamaan elips itu mirip sama apa? Nah, bentuk baku persamaan elips itu mirip sama bentuk umumnya lingkaran. Kalau lingkaran, lihat di sini koefisien x kuadrat, kita ganti dulu ya, pakai yang warna merah. Nah, koefisien x kuadrat dan koefisien y kuadrat dia pasti 1. Seandainya di situ bukan 1 kalau di lingkaran ya. Kalau di lingkaran berarti kita harus menyederhanakan dulu untuk mencapai mencari unsurnya atau mencari bentuk bakunya gitu ya. Nah, tapi kalau di elips bentuk bakunya itu semuanya punya koefisien. Nah, dan itu tuh nggak bisa disederhanakan gitu. Oke. Kita ambil contoh ya. Di sini mau ambil contoh soalnya kayak gini. 25x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 100x min 18y min 116 sama dengan 0. Oke, kita ambil soal kayak gini ya. Nah, ini kan kita nggak bisa nyari apa-apa ya, nggak bisa nyari fokus, nggak bisa nyari minor dan sebagainya. Nah, biasanya yang soal kayak gini itu nyari unsur-unsur atau nyari bentuk umumnya. Nah, kita ingat lagi nih bentuk umumnya kayak apa. Bentuk umum elips itu x min p kuadrat per a kuadrat tambah y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Oke, kita ambil yang umum aja. Nah, tergantung ya, nanti kalau misalnya kalian mau A sama B-nya berubah jadi minor mayor, atau misalnya A-nya tetap minor, B-nya tetap mayor, itu terserah kalian. Nanti bisa dilihat juga di yang 0,0 atau P, Q tentang materi itu ya. Oke, karena kita mau mengubah bentuk ini nih, bentuk yang panjang ini menjadi bentuk umum ini, berarti kita pakai kuadrat sempurna. Kita ingat-ingat lagi kuadrat sempurna itu apa sih? Nah, kuadrat sempurna itu kita lihat nih, di sini adalah bentuk kuadrat sempurna. Kalau kita urai, dia adalah x min p dikali x min p. Nah, seandainya ya, berarti dia kan kembar nih. Seandainya nih, ada x min 1 dikali x min 1, berarti dia bisa ditulis jadi x min 1 kuadrat. Artinya dia udah sempurna, udah bisa jadi kuadrat yang faktornya kembar gitu. Nah, sekarang kita mau bikin yang soal ini menjadi bentuk seperti itu. Berarti kita dekatkan nih yang x dengan yang x, yang y dengan yang y. Jadi 25x kuadrat min 100x ditambah 9y kuadrat min 18y sama dengan 116. Mau dipindahin ke sana aja nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat nih, bentuknya kan harus seperti ini ya. Kita harus menjadi seperti ini. Artinya di sini x min p kuadrat tidak punya koefisien di depannya. Berarti kita faktorkan yang ini, yang bagian x dan yang bagian y. Kalau dilihat di sini ada yang bisa kita faktorkan, ada 25 dan 100. Bisa difaktorkan dong. Ada 9 dan 18. Berarti kalau misalnya kita tulis, ini bisa jadi 25 dikali x kuadrat min 4x. Nah, yang sebelah sini jadi 9 dikali y kuadrat min 2y. Oke, sama dengan 116. Nah, ini kan x kuadrat min 4x nggak akan bisa jadi kuadrat sempurna ya, karena dia belum jadi faktor yang sama gitu, belum jadi faktor kembar. Karena kita mau cari faktor kembarnya, berarti kita harus membentuk yang ini itu menjadi kuadrat sempurna, yang ini juga menjadi kuadrat sempurna. Kalau misalnya dilihat yang bisa dijadikan itu, kita lihat kemungkinan besar dia akan menjadi seperti ini. X kuadrat min 4x ditambah 4. Coba, kalau misalnya dilihat-lihat di tengahnya kan ada min 4x ya. Min 4x itu bisa dibuat dari apa gitu bikinnya, mikirnya gitu. Min 4x itu bisa dibuat dari apa ditambah apa atau apa dikurang apa. Nah, kalau misalnya kita lihat berarti min 4x bisa dapat dari min 2x min 2x. Bisa kan? Atau misalnya mau min 4x atau misalnya mau dapat dari min 3x min x gitu ya. Kan banyak ya kemungkinannya. Tapi kan kita mau dapat yang kembar. Karena mau dapat yang kembar berarti yang min 2x min 2x, berarti ngambil yang itu. Karena min 2x min 2x nanti dapat min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 berapa? 4 gitu. Jadi ini tuh sama aja bentuknya, sama kayak gini kan, x min 2 pangkat 2. Coba kalian urai sendiri, nanti bakal balik lagi ke sini gitu. Nah, yang ini juga kita ubah. Kita berarti kalau mau ngubah bakal jadi y kuadrat
min 2Y. Nah, berarti belakangnya setengahnya kan? Jadi 1. 1 dikali 1 berarti 1. Atau min 1 berarti ya. Nah, ini juga nanti bentuknya jadi Y min 1 dikuadratkan. Kalau kita kalikan nanti akan mendapatkan seperti ini. Gitu. Jadi tujuan kuadrat sempurna gimana caranya supaya kita dapat faktor yang sama gitu ya. Kalau misalnya nggak bingung gitu ya pas bagian sini, ya udah kita urai aja dulu gimana caranya biar si min 4 ini didapat dari angka yang sama kayak tadi min 2 min 2. Kalau ini min 2 berarti kemungkinannya dapat dari min 1 di min 1 gitu kan, min 1 kurang 1. Kalau min 4 berarti min 2 kurang 2. Kalau misalnya dipakai angka yang lain dia nggak akan sama. Kalau nggak sama berarti nggak jadi sempurna gitu ta. Nah udah ya, yang ini kita lanjutin, geser ke bawah sedikit. Oke, nah karena udah kayak gini berarti bentuknya kita udah berubah. Nah yang asalnya tadi seperti yang ini kita mau berubah jadi yang 25 X min 2 kuadrat. Atau jangan kesini dulu deh, kita ke yang ini dulu, ke yang penguraiannya dulu ya. Nah berarti yang ini X kuadrat min 4X tambah 4, yang ini plus 9 Y kuadrat min 2Y tambah 1. Oke, sampai situ. Karena kita tujuannya tadi mau jadi kuadrat sempurna. Nah, karena ini ada penambahan angka 4, di sini ada angka 1, berarti di sebelah kanan karena ini sama dengan, jadi harus ditambah juga. Ini 116 tadi ya. Nah, 4 ini masih ada di dalam kurung atau masih tadi dikalikan dengan 25 yang di luar. Berarti 25 kali 24 itu 100. Berarti kan ditambahkan 100 di sebelah kiri ya. Maksudnya di ruas kiri. Di ruas kirinya sama dengan ini. Berarti di sebelah kanan harus ditambahkan 100 juga. Nah, yang satu lagi berarti 9 kali 1. Berarti dia tambahkan 9. Oke ya, paham ya sampai situ? Nah, kita lanjut. Berarti bisa kita ubah sekarang jadi 25 dikali X min 2 kuadrat ditambah 9 dikali Y min 1 kuadrat. Nah, sama dengan, hitunglah ini 225. Oke, karena kita mau membentuk seperti ini, betul? Berarti kita harus membagi yang sebelah kanan dengan angka yang sama supaya jadi 1. Jadi kita bagi aja semua ruas dengan 225. Nanti akan didapatkan X min 2 kuadrat per 9 ditambah Y min 1 kuadrat per 25 sama dengan 1. Oke, akhirnya kita menemukan apa yang kita cari untuk menentukan unsur yang lain. Gitu. Nanti bisa dilihat lagi ya. Nah, sekarang kita cari. Coba, misalnya yang ditanya adalah pusatnya. Kalau pusat kan tadi rumusnya pakai yang ini ya, pakai yang X min P Y min Q. Karena pusatnya P sama Q, berarti kalau misalnya kita lihat ini, pusatnya apa? Berarti pusatnya adalah 2,1 kan dari rumus ya. Nah, selanjutnya yang mau dicari apa? Mau mayor, boleh. Panjang sumbu mayor. Panjang sumbu mayor. Nah, berarti panjang sumbu mayor kita lihat yang paling panjang. Berarti dia ada di 25 ini kan. Nah, 25 ini rumusnya apa? Rumusnya A kuadrat. Berarti 25 itu A kuadrat itu sama dengan 25. Kalau A aja berarti sama dengan 5, betul ya, diakarkan. Nah, berarti panjang sumbu mayor kita udah tahu semuanya adalah 2 kali A. Berarti 2 kali 5, berarti jawabannya 10. Taruh. Lagi, panjang sumbu minor berarti yang pendek. Karena kita tahu dia 2B, ininya B kuadrat. Ya kan? Berarti B-nya adalah 3, betul. 2 kali 3 sama dengan 9, maaf, 2 kali 3 sama dengan 6, oke ya. Jadi panjang sumbu minornya 6. Kalau mau cari fokus, ingat yang A itu selalu panjang. Kalau misalnya mau pakai mayor minor bebas ya, gimana kalian. Kalau di sini kita mau pakai yang panjangnya itu yang A. Berarti nanti rumusnya pakai A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kita mau cari fokus berarti bisa dibolak-balik jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti C sama dengan akar dari A kuadratnya 25, B kuadratnya 9. Kalau dikerjain nanti dapat 16 sama dengan 4. Berarti kalau yang ditanya titik ya, titik fokus,
Nah, kalau yang ditanya titik, nah kita gambar. Berarti gambarnya itu ada di pusat 2,1. Berarti ada di 2,1 di sini ya pusatnya. Terus di sini minornya adalah 6. Berarti kalau 6, 2B itu kan sepanjang dari ujung ke ujung ya. Berarti ke kiri 3, ke kanan 3. Berarti kita lihat 3 dari sini. 2, 3, 4, 5. Tinggal tambah 3 aja ya. Berarti kan ini minornya ada di X. Terus berarti 3 ke kiri 1, 0, min 1. Berarti dia ada di sini. Oke. Yang satu lagi mayornya berarti kan 10 ya, ke atas 5 ke bawah 5, berarti 1 tambah 5 dia ada di 6, ininya 5 ke bawah berarti ada di min 4 gitu. Ini kurang panjang sepertinya ya, coba kita agak panjangin lagi ke atas biar kelihatan gambarnya. 6 ini min 4. Oke, nah udah itu nih, ini ada C, C-nya itu 4 atau titik fokusnya berada 4 dari pusat. Nah, pusatnya itu ada di sini kan tadi. Berarti 4 dari pusat tinggal tambah 4 ke atas, berarti dia ada di 5. Gitu kan? Nah, ini berarti fokus yang pertama. Fokus yang kedua berarti turun ke bawah 4, berarti dia ada di sinilah ya, sekitaran negatif 3. Gitu, berarti ini fokus yang kedua. Jadi kalau cari titik fokus boleh langsung dijawab nanti adalah 2,5 dengan 2, negatif 3 gitu. Nah, unsur-unsur yang lain tinggal dikerjakan lagi, tinggal dicari satu-satu dari sini gitu. Oke, mengerti ya? Sampai sini dulu videonya. Bye bye. Assalamualaikum.